Selanjutnya kita akan coba menganalisis sejumlah material dan metode dari beberapa makalah sudah terbit di jurnal internasional supaya ada suatu feeling bagi kita, oh begitu ya cara menulis materi metode, informasi apa saja harus saya tampilkan di materi metode sehingga ketika orang lain membaca makalah dan ingin mengulang apa kita lakukan, tidak ada informasi yang hilang, tidak membuat mereka bingung sehingga tidak bisa melanjutkan apa yang harusnya dilakukan sampai diperoleh hasil seperti yang kita laporkan. Kita lihat slide berikut. Ini adalah contoh makalah yang kita tulis, muncul di Environmental Nanotechnology Monitoring and Management tentang coating partikel TiO2, nanopartikel TiO2. Kita lihat pada material method, kita bagi materials and methods bisa menjadi satu kesatuan, bisa juga kita bagi materialnya dulu, baru metodenya berikutnya. Ini biasanya kalau paper itu mengandung banyak metode dan mengandung mungkin materialnya cukup banyak digunakan, sehingga perlu dipisahkan supaya tidak menumpuk pada satu bagian. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita baca pada materialnya adalah we use technical grade annotated TiO2 powder Bratachem Indonesia. Jadi powder bubuk TiO2 itu dari mana data berasalnya, kita tulis dari Bratachem as a photocatalyst. Density, kerapatan kita tulis, massa jenis kita tulis, ukuran partikel kita tulis, dan ternyata data ini sudah kita peroleh dari riset sebelumnya. Kemudian PET surface area kita tulis, nah data ini juga diperoleh dari riset sebelumnya. Kemudian Cosmoflame PP Granules Polyolefin Company PT Singapura kita tulis, digunakan sebagai support untuk menempelkan TiO2 ini kita tulis, density segala macam. Kemudian modified trisonic electric oven itu kita gunakan, lalu methylene blue powder dari Bratachem kita gunakan. Jadi di sini jelas bahwa material yang kita gunakan itu dari mana kita tulis. Kemudian lalu sifat-sifatnya kalau ada ini bisa juga kita masukkan, density-nya, ukurannya, karena ini adalah besaran yang nanti kita pakai. Nah, kalau itu ada, kita tulis, tidak ada masalah, karena itu memberikan informasi lebih lengkap kepada pembaca sifat dari materi yang kita pakai. Karena bisa saja bahwa beda TiO2 itu mungkin ada perbedaan sedikit dari ke massa jenis. Nah, kenapa ini kita tulis? Karena massa jenis itu termasuk bagian yang penting dalam riset ini ya. Jadi, kemudian dari polimer yang kita gunakan, dari Polyolefin Company Singapura kita tulis. Methylene blue kita gunakan dari Bratachem Indonesia kita tulis. Jadi dalam riset material dari mana, pabriknya mana, sumbernya mana, itu sangat perlu untuk ditampilkan. Sehingga kalau ada orang lain ingin mendapatkan material yang sama, mereka bisa mencari ke perusahaan yang sama ini. Jadi produksi yang sama, oh kalau saya mau butuh Cosmoflame, maka saya bisa mendapatkan dari Polyolefin Company di Singapura. Kalau saya ingin dapat TiO2, saya bisa pesan dari Bratachem Indonesia. Kemudian yang kedua, combined electrolyte. Jadi ini adalah mulai dari metode combined electrostatic and heating treatment method was used to coat the granulated particle. The purpose of method is illustrated in figure 1. Jadi gambar 1 ada ilustrasi proses coating yang kita lakukan. Kemudian kita jelas the method include 3 main steps. The first to generate the electric charge on the granular surface by placing granular on rotated glass tube. Jadi semua kita jelaskan prosesnya itu ada 3 tahap, tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini. Kemudian berdasarkan triple series, affinity of glass, semua data kita berikan. Sehingga dengan adanya penjelasan tahap-tahap tadi, ketika orang mengulang, orang bisa mengikuti tahap-tahap tersebut. Kemudian kita jelaskan juga analytical method, Browne Emmet Teller, BT specific area analysis kita sebutkan menggunakan Nova Quantachrome 1D. To determine specific surface area. Kemudian kita mengukur ukuran partikel menggunakan SEM Geol, disebutkan Japan. Kemudian kita menggunakan UVV, mengukur massa dengan precision balance, itu neraca yang presisi, House Aventura SL sekian. Kemudian UVV spektrometer kita menggunakan Micropack Nanocal 200 USA. Jadi alat-alat kita gunakan, kita jelaskan alatnya apa, mereknya apa, jenis apa, dan pabriknya apa, kita jelaskan. Sehingga di sini orang melihat, oh dipakai ini, pakai ini, sehingga orang tidak ada keraguan lagi atas data yang kita dapat. Karena alat yang kita gunakan ada alat-alat standar yang dipakai dalam riset. Sehingga data yang kita laporkan adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian di sini dari paper kita lain prototype flat panel photoreactor using TO2. Di sini kita gunakan juga MB use advanced mathematical platform Sakura Bandung Indonesia. Kemudian TO2 dari Bratachem Indonesia. Kemudian data-datanya kita tampilkan semua sehingga pembaca tadi tidak lagi merasa bingung. Oh, jelas semua di sini. Kalau dia mau mengulang mencontoh apa kita lakukan, ya dia harus menggunakan data-data yang ada. Kemudian partikel polimer kita gunakan dari Polyolefin Company Singapura sama dengan sebelumnya. Jadi inilah yang kita pakai, material ini kita pakai kalau ingin mendapat data seperti kita, ya material ini yang harus kita digunakan. Kemudian sama panel reaktor, fotoreaktor, fotokatalis, semuanya kita tampilkan dengan begitu detail, dijelaskan bagian-bagiannya. Tidak ada yang membuat, tidak boleh ada yang membuat si pembaca masih bingung di tengah jalan. Jadi kita jelaskan semua bagian-bagian ini, urutannya seperti apa, semua kita jelaskan di sini. BT pakai Nova Quantrocron, kemudian SEM kita pakai Zeol, kemudian untuk SRT kita pakai Pan-Analytic Difframeter, kemudian Trevo Evolution dia untuk UV spektrometer, lalu Siemens untuk mengukur FTIR. Jadi semua alat kita pakai UV pakai Micropack Brands NanoCal Florida Amerika Serikat. Jadi jelas semua bahwa alat yang kita pakai adalah alat standar dalam riset, sehingga tadi bahwa apa yang kita laporkan itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian ini scientific report. Kalau kita lihat di sini bahwa di area triangular gun, jadi methodenya, sample information, struktur optical characterization, mereka jelaskan semua secara detail, suhunya, segala macam yang dilakukan mereka ukur, lalu ketebalannya, ukuran sampelnya, dan sebagainya. Kemudian foto itu Montana sebuah semua kristal dijelaskan ininya, SEM-nya dijelaskan, Zeol. Jadi semua yang harus dijelaskan sehingga kalau pembaca ingin mengulang, maka dia bisa mengulang dengan menggunakan alat yang sama. Jadi ini juga alat informatif bagi pembaca bahwa alat yang bisa digunakan dalam riset adalah contohnya ini. Ini bukan dalam riset, ini bukan lagi untuk promosi barang, tapi suatu kebiasaan meriset bahwa bahan, alat itu boleh menyebutkan pabriknya. Kemudian ini juga materi kita model. Kalau ada model dan eksperimen, kita bisa bagi dua, modeling tersendiri, kemudian eksperimen tersendiri. Jadi kalau merasa bahwa model ada dua pekerjaan, model eksperimen, dan kelihatannya itu cukup banyak, maka kita bisa pisah atas dua bagian. Nah, jika ada gambar ilustrasi yang memudahkan pembaca memahami, maka tampilkan gambar itu. Ini contoh di paper kita tampilkan ilustrasi gambarnya. Jadi proses seperti ini, masukkan dalam gelas, diputar, kemudian ini kan diputar itunya, lalu masukkan ini terus sehingga pembaca di samping membaca yang tertulis di teks, maka pembaca bisa melihat ilustrasi di gambar. Oh begitu. Jadi mereka ada tambahan informasi yang memudahkan mereka untuk memahami apa yang disampaikan di teks. Jadi jika ada gambar, ilustrasi yang membuat pembaca itu bisa memahami lebih mudah, tampilkan. Karena fokus kita menulis makalah adalah bagaimana pembaca bisa memahami lebih mudah apa yang kita sampaikan, bukan kitanya. Ada gambar, ada ilustrasi, ada flowchart yang bisa membuat mereka memahami lebih mudah, tampilkan. Jadi menulis makalah itu pada akhirnya membuat susah penulis demi kemudahan pembaca. Ini juga kita tampilkan di paper kita, gambar ilustrasi kita tampilkan. Dan ilustrasi juga harusnya ilustrasi yang bagus. Harus menggunakan software yang bagus, seperti Photoshop, CorelDRAW harus dipakai untuk membuat gambar-gambar bagus. Jadi jangan gambar-gambar yang hanya jelek begitu. Karena sekarang itu yang namanya makalah ilmiah itu sudah tidak sekedar lapor riset, tapi kombinasi lapor riset dengan karya seni. Ada unsur seni muncul, gambar-gambar yang mengandung unsur seni. Tidak sekedar gambar asal gambar, yang penting isinya seperti apa, itu tidak begitu. Karena gambar ilustrasi itu sekarang sudah menjadi bagian penting dalam riset. Gambar harus bagus, harus berwarna, yang tidak boleh adalah mengubah data. Jadi gambar bisa kita buat seindah mungkin, grafik kita buat seindah mungkin, tapi yang tidak boleh adalah mengubah angka yang sudah kita dapat dari eksperimen, dari simulasi. Itu wajib apa adanya. Tapi kalau memiliki gambar bentuk warna, dengan simbol yang bagus, dengan kurva yang bagus, itu sangat dianjurkan. Maka periset juga perlu belajar tentang Photoshop dan CorelDRAW, supaya bisa membuat gambar-gambar yang bagus. Ini juga ilustrasi kita tampilkan. Nah, nah ini juga yang penting, jika terdapat langkah atau metode yang telah dijelaskan oleh paper orang sebelumnya, paper orang lain,
maka tidak perlu lagi diulang. Kita cukup merujuk bahwa langkah-langkah ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh si A. Jadi tidak perlu lagi kita mengulang apa yang sudah ditulis orang, tapi kita merujuk saja. Nah, ini karena inginnya makalah ilmiah itu sifatnya harus padat, singkat, dan kalau sudah dipublikasi orang sebelumnya dan kita mengikuti itu ya, tinggal menyebutkan saja sesuai dengan yang dilaporkan oleh si A. Contoh ini ya. In carrying out this test, the hydrometer method described by ini was used. Jadi dia hanya menyebutkan saja. Di Boyokos ini dijelaskan secara detail bagaimana pengukurannya. Nah, si penulis berikutnya tidak perlu lagi menjelaskan cara pengukuran, tinggal menulis begitu aja, merujuk ke sini. Juga sama, soil pH was measured out by the potentiometer as described by Brady and Weil. Jadi Brady and Weil sudah menjelaskan secara detail bagaimana mengukurnya, tidak perlu lagi disebutkan lagi, tinggal merujuk sini. Nah, kalau ada pembaca ingin memahami, mereka membaca paper dari Brady and Weil ini. Water holding capacity was carried out by the core method described by Agbenin. Ini jadi ini mereka melakukan ini, tapi tidak dijelaskan lagi langkah-langkahnya, hanya menampilkan hasil, tapi metodenya sama dengan laporan Agbenin. Nah, kalau pembaca ingin tahu bagaimana, ya baca Agbenin ini. Jadi itulah sifat paper ilmiah, tidak menyebut lagi apa yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, tinggal menyebutkan saja kita menggunakan metode seperti yang dilaporkan oleh penulis ini. Jadi kira-kira itu cara penulis bagian material metode. Di antaranya tadi sudah dijelaskan adalah, yang ini mulai dari sini kita tidak perlu lagi mengulang apa yang sudah dilakukan, tinggal merujuk, kemudian harus dijelas bahwa kalau ada material dipakai, material dari mana, pabrik mana, kalau ada alat yang digunakan, alatnya apa, pabrik mana, dituliskan secara jelas, tahap-tahapannya itu harus ditulis secara jelas, sehingga pembaca itu bisa mengulang tanpa kekurangan informasi. Kalau ada ilustrasi, gambar, flowchart yang bisa membuat pembaca bisa memahami lebih bagus, lebih mudah apa yang kita laporkan, tampilkan. Dan usahakan gambar itu harus seartistik mungkin. Karena paper adalah laporan riset dikombinasi dengan karya seni. Jadi tidak sekedar riset, tapi ada unsur seni sudah muncul sekarang. Nah, kadang-kadang kalau kita baca jurnal sekarang, itu kadang-kadang tidak sulit lagi dibedakan dengan majalah-majalah remaja zaman dulu. Ada seninya, warnanya, semuanya sudah indah. Nah, ini sudah bertransformasi, beda zaman dulu. Zaman dulu mungkin karena orang kesulitan membuat gambar, ya gambar apa adanya kadang-kadang cukup. Tapi sekarang dengan sejumlah software yang ada, maka gambar itu bisa menjadi indah. Gambar boleh dibuat lebih bagus, tapi yang tidak boleh adalah mengubah data. Data harus apa adanya, data tidak boleh diatur, data harus tampil sesuai dengan apa yang diamati, apa yang didapat dari perhitungan. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya.